Oh, ini masalah nasab. Nasab siapa yang bermasalah? Nasab Alawi. Bukan, yang bermasalah adalah hati ente. Yang bermasalah otak ente itu bermasalah. Yang bermasalah kelakuan ente, yang bermasalah ucapan ente, yang bermasalah tulisan ente, niat ente yang bermasalah. Bukan nasab Alawi yang bermasalah. Sorry. Dalam ilmu agama bukan. Catat, ini yang membatalkan mujtahid juga bukan. Di dalam ilmu nasab, di dalam ilmu agama juga bukan mujtahid. Disebut ulama belum, tidak bisa disebut kategori yang thiqah, yang terpercaya, enggak. Apakah ini ahli hadis? Jauh. Apakah ini ahli tafsir? Jauh. Oh, ini sudah bisa ngarang kitab. Buya tahu karangannya dengan bahasa Arab, banyak salah loh. Jangan dulu bedah nasab orang, itu kitab kamu aja dulu banyak, kitab kamu saja banyak salah tuh. Baik dalam ilmu balago, dalam ilmu qawaid arabiyah, itu kan. Nah, ini kan bisa ketahuan. Lalu dalam akhlak juga kelihatan, dalam cara berpikir juga kelihatan, kan? Nah, bagaimana bagi kita umat Islam? Saya harus percaya kemana? Apakah Balawi ini memang keturunan Nabi ataukah bukan? Karena ada yang membatalkan. Gampang bagi kita mah, karena kita mah bukan mujtahid. Apa? Muqallid, yang taklid. Lihat saja para ulama sedunia, adakah yang membatalkan nasab Alawi? Cek sedunia ini. Bukan di Indonesia saja, tapi sedunia, adakah yang membatalkan nasab Alawi? Dari zaman dulu, kalau umpamanya dituding oleh mereka, ini dari mulai Al-Habib Sakran umpamanya yang memulai menetapkan nasab ini umpamanya, di zaman itu aja, di zaman Habib Sakran, Habib Ali Sakran, apakah ada ulama yang membatalkan? Di mana masa itu adalah ulama-ulama mujtahid sangat banyak. Pernah dengar nggak ada yang membatalkan? Ya? Dari mulai abad yang awal katanya, abad keempat, adakah di abad keempat yang membatalkan, abad kelima dan sebagainya? Lah, nggak ada yang membatalkan. Bahkan para ulama-ulama sedunia, guru-gurunya banyak dari habaib kok. Malah ulama Nusantara juga mengakuinya kok. Menghargainya. Bahkan para ulama-ulama itu banyak yang kelasnya kelas wali-wali Allah, yang punya karomah, yang punya ilmu kasyaf. Coba bayangkan. Nah, sekarang kita mau taklid kemana? Karena kita sama-sama muqallid. Coba mau taklid ke para ulama yang tidak membatalkan, kan? Yang mengakui, atau mau ikut kepada segelintir mujtahid? Bukan. Dalam ilmu nasab? Bukan. Dalam ilmu agama? Bukan. Coba, ini punya ilmu karomah enggak? Jauhan, jauhan. Ilmu mukasyafah, kalau mukasyafah mungkin. Itu pasti lah kan. Kalau ilmu mukasyafah mah wah, jauhan. Jauhan. Nah, sekarang kita kan tinggal gitu, lihat cabang. Ini para ulama sedunia. Ini si dia. Kita adalah orang yang taklid, kan? Mau percaya kemana, mau manut kemana, udah aja begitu. Kan gampang kita mah. Jelas enggak? Lihat lagi, adakah ahli nasab yang tarafnya internasional yang membatalkan nasab Alawi? Enggak ada lagi. Semuanya menetapkan lagi. Ahli nasabnya, bayangkan sedunia. Ini ahli nasab? Bukan. Kan? Coba bayangkan. Makanya bagi umat Islam enggak usah repot-repot, gitu aja kok repot gitu. Dari awal Buya katakan. Ya. Ini hal yang gampang. Oh, lihat dulu nih bukunya ini. Dapat dia ini bukan. Saya mah enggak perlu lihat buku itu, enggak perlu.
Kenapa? Sudah terlalu terang salahnya. Ya, sudah terlalu terang kesalahannya itu kan. Mau menyalahkan para ulama sedunia, mau menyalahkan para ahli nasab sedunia, bayangkan dia sendiri yang benar, udah kelihatan. Terang sekali apanya? Salahnya terang benderang itu salahnya. Ini hati-hati itu. Ya, hati-hati. Masya Allah. Allah. Makanya dia waktu sengaja diundang untuk debat nggak mau datang. Kenapa? Ya sudah merasa tahu diri itu kan. Saya kalau ke sana, waduh, berbahaya ya, bisa mati kutu tuh. Hati-hati nih, hati-hati. Makanya Buya sebarkan ya, ada PDF apa ya, keabsahan Ba'alawi itu 566 halaman ya, 566 halaman. Manuskripnya di berbagai negara ada, bayangkan, yang asli ada, yang merujuk kepada Imam Ubaidillah kan? Dari berbagai negara. Sengaja ada tim yang sengaja datang ke Irak, sengaja datang ke Yordan, datang ke negara ini, dan coba cek semuanya, sama semuanya ada kan? Yang disebut dituding tidak ada itu ada, semuanya ada ya. Kitab sejaman di abad ke-5 ada, 5, 6, 7, 8 ada semuanya. Allah. Tapi kan mereka sebetulnya bukan murni mau meneliti nasab Ba'alawi, bukan. Itu adalah boneka. Itu adalah robot. Ya, Buya katakan itu adalah apa? Robot, boneka, itu boneka. Makanya percuma. Ya, percuma. Memang sengaja digantungkan. Nggak mau datang, digantungkan sengaja. Nanti nangkang lagi dari kejauhan, sok jeung urang lah sok. Kayak di mana deket-deketan lupa gitu ya. Sok, nanti begitu aja. Begitu. Kenapa? Memang tujuannya begitu, untuk mengadu domba, memecah belah umat. Kita harus ngerti. Bagi umat Islam gampang, nggak usah cari buku itu, cari buku ini. Percaya nggak kepada Syekh Nawawi? Percaya nggak kepada Syekh Huli Bangkalan Madura? Percaya, udah. Kalau percaya mah udah. Syekh Nawawi aja percaya kok. Lalu kita mau percaya sama siapa? Mau taklid kepada mujtahid? Kan ini bukan mujtahid. Masa kita taklid kepada muqallid lagi? Kalau taklid harus kepada mujtahid. Kalau taklid kepada muqallid lagi, yang taklid lagi kepada yang lain, sama dengan bermakmum kepada makmum. Hukumnya bermakmum kepada makmum tidak sah. Coba kalau kita ada di saf yang kedua, saf yang pertama bermakmum ke imam yang di depan, saf yang kedua bermakmum kepada makmum yang di depannya, sah nggak sholatnya yang di belakang? Ya tidak sah. Makanya gampang. Ini orang ini yang membatalkan mujtahid bukan dalam ilmu nasab? Oh bukan. Ini orang ini mujtahid bukan dalam ilmu agama? Oh bukan. Kan? Lalu saya harus taklid kepada siapa? Kalau saya harus milih. Kalau saya harus milih, jadi saya harus kepada siapa? Kan tidak mungkin. Kalau ini mujtahid, baru saya bisa milih. Mungkin saya ikut yang ini, mungkin saya ikut yang ini. Ini kan bukan mujtahid. Mana mungkin saya taklid kepada ini, karena ini bukan mujtahid. Dia juga muqallid. Buktinya apa? Buktinya dia mengambil dalilnya dari dalil-dalil ulama-ulama Wahabi. Copy paste dari ulama-ulama Wahabi. Karena tidak ada di muka bumi ini ahli sunnah wal jamaah semuanya, nggak ada yang membatalkan nasab Ba'alawi, semuanya mengakuinya, kecuali nanti ulama Wahabi yang membatalkan. Ngambil dari Google, dari Google itu ada itu ya. Allah. Eces jelas. Oh, itu di PDF itu sudah terang benderang, jawabannya terang benderang.
Nah, sebetulnya nggak ada masalah dalam masalah ini. Makanya Buya tidak pernah menyikapi polemik nasab. Buya tidak mengatakan polemik nasab. Tidak mengatakan Buya ini adalah permasalahan dalam nasab. Tidak. Ini mah permasalahan di orang-orang yang membatalkan nasab. Catat. Bukan permasalahan dalam nasab, tapi permasalahan di orang-orang yang membatalkan nasab Ba'alawi. Ini masalahnya di mereka. Nggak ada polemik nasab. Dari dulu juga biasa-biasa aja, adem ayem aja, manuskripnya udah lengkap. Coba kan? Para ulama semuanya juga mengakui, ahli nasab kelas internasional mengakui. Lalu ada polemik apa coba? Sekarang dipolemikan, ya yang mempolemikan itulah yang bermasalah, orangnya yang bermasalah. Jadi bukan polemik nasab Alawi ya, hati-hati ya, itu hanya polemik ente itu. Lu yang berpolemik, lu itu. Oh, ini masalah nasab. Nasab siapa yang bermasalah? Nasab Alawi. Bukan, yang bermasalah adalah hati ente. Yang bermasalah otak ente itu bermasalah. Yang bermasalah kelakuan ente, yang bermasalah ucapan ente, yang bermasalah tulisan ente, niat ente yang bermasalah. Bukan nasab Alawi yang bermasalah. Sorry ya. Nah gitu. Memang iya. Makanya Buya mah enteng-enteng saja. Enteng-enteng saja. Ya, kepada umat tinggal begitu. Karena kalau umat disuruh meneliti nasab, ngeleg umat mah heng kena ge mal bener maneh jak aya bahan eureun ka pasar euy, pamajikan teu kaparaban kena henteu mikiran eta. Jangan, yang awam jangan meneliti, ikut-ikutan meneliti nasab, jangan. Yang awam mah jangan, itu mah bukan kelas orang awam. Bukan kelas orang awam. Ingat. Kelas orang awam mah gampang, lihatlah para ulama, sudah begitu aja, kan? Beres? Kalau para ulama mengakui nasab Alawi, sudah, keilmuan tidak akan ada yang melebihi ulama. Geus segitulah. Ya. Urang mah manut ka para ulama karena diperintah oleh Allah. Fas'alu ahlal dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah ahli ilmu kalau kalian tidak tahu. Tanyalah ahli ilmu. Ahli ilmu itu siapa? Para ulama. Para ulama sudah terang benderang sedunia, baik ulama nasab maupun ulama di dalam ilmu agama. Semuanya gak ada yang membatalkan. Wis, beres. Gak ada permasalahan. Kalau ada yang mengatakan ini ada polemik nasab, bukan polemik nasab, tapi polemik apa? Kelakuan ente sendiri, polemik hati ente sendiri, polemik niat ente sendiri, polemik. Nah, itu yang berpolemik. You understand? Are you the best crazy? Nah, ini adalah anugerah dari Allah. Sehingga ketika ada fitnah seperti ini, ya kan? Bagi umat Islam tidak susah. Kenapa? Karena punya rujukan. Siapa? Diadakannya dan dihadirkannya oleh Allah al-ulama usiqat, ulama-ulama yang terpercaya. Wajib kita bersyukur. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah, gitu kan? Engkau telah menghadirkan ulama-ulamamu yang terpercaya sehingga kami tidak kebingungan tatkala ada fitnah seperti ini, dan boleh jadi muncul fitnah-fitnah seperti ini. Kami tinggal melihat siapa? Para ulama-ulama yang terpercaya. Nah, Alhamdulillahirrabbilalamin, akhirnya kita sudah bersama-sama menyaksikan, menyimak dan juga mendengarkan sebuah video yang mana kita sudah tonton bersama dari awal sampai akhir. Dan insyaallah ketika kita melihatnya, mendengarkannya, menyaksikannya video ini dari awal sampai akhir dengan tenang, dengan khusyuk, tanpa ada rasa iri, dengki, syirik dan sebagainya, maka insyaallah kita akan mendapatkan poin-poin yang sudah kita dengarkan bersama, dan tentunya kita akan mendapatkan ilmu-ilmu yang disampaikan pada video tersebut. Jadi bagaimana tanggapan para netizen yang budiman terhadap video yang sudah kita tonton bersama? Silahkan tulis di kolom komentar dengan kata-kata yang baik, dengan kata-kata yang sopan dan juga santun. Jadi semoga dengan berkat kita mendengarkan video ini, segala urusan apapun yang akan kita kerjakan, segala
keinginan apa yang kita inginkan semoga Allah kabulkan, dan semoga dengan berkat kita melihat menonton video ini segala hajat apapun yang kita inginkan semoga Allah kabulkan, dan semoga yang dalam keadaan sakit semoga Allah angkat penyakitnya dan diberikan umur yang panjang, amin amin ya rabbal alamin. Ya, mungkin cukup sekian video pada kali ini. Mohon maaf apabila banyak sekali kekurangan dan kekhilafan, dan terima kasih yang sudah menonton pada channel Sugi Rasta Official. Dan untuk Anda yang baru bergabung di channel ini dan channel ini bermanfaat untuk Anda, silahkan dukung dengan cara subscribe, di like, di komen, dan di share agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Dan akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.